Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, yaitu Kevin Ramadan. Selanjutnya ada Akli Pristiansah. Selanjutnya lagi ada Ferdi Ari Pangestu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok algoritma genetika untuk memenuhi tugas akhir semester yang dibina oleh Bapak Pariadi. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka CMD. Sebelum masuk ke CMD, kita harus melakukan instalasi pada Python yang akan kita gunakan sebagai bahasa pemrograman. Selanjutnya kita harus menginstal Jupyter Notebook. Di sini kebetulan saya sudah menginstal semua. Oke. Saya akan mencari file saya yang telah saya buat. Sebentar, saya simpan di UAS. Lalu untuk referensi kita mengambil dari genetik algoritma SPB1. Oke. Di sini terdapat soal. Sebelum kita ke soal, ada baiknya kita lakukan instalasi pada NumPy pandas matplotlib.pyplot yang akan digunakan sebagai library. Oke, di sini terdapat soal, yaitu perusahaan uji coba memiliki 10 buah pabrik yang terletak di 10 buah kota atau kabupaten, yaitu Jambi, Kerinci, Tebo, Sarolangun, Bangko, Merebungo, Batanghari, Merangin, Muara Jambi, dan Tanjab. Tim teknis ditugasi oleh perusahaan tersebut untuk memonitoring kondisi ke 10 pabrik tersebut. Untuk menghemat biaya perjalanan dinas tersebut, tim teknis hanya diizinkan untuk mengunjungi setiap kota itu sekali dan kembali lagi ke kota awal. Tim teknis memulai perjalanan dari kota Jambi dan harus kembali lagi ke kota Jambi setelah mengunjungi ke 9 pabrik lainnya di kota Kerinci, Tebo, Selangon, Bangko, Merebungo, Batanghari, Merangin, Muara Jambi, dan Tanjab. Lokasi dari ke-10 pabrik tersebut disajikan pada tabel 1. Di sini terdapat nama-nama pabrik dengan koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X ini akan ditentukan untuk membuat rute terpendek. Selanjutnya kita harus menentukan banyak kota atau poin. Di sini terdapat 10 karena kota saya yang terdapat dalam soal ada 10. Terus banyak kromosom dan populasi ada 20, yang mana 20 itu digunakan untuk menghitung indeks generasi secara acak. Selanjutnya maksimal generasi yang akan kita gunakan untuk mencari nilai solusi terbaik dari banyak solusi yang sudah ada. Oke. Setelah kita menentukan banyak kota, banyak kromosom, dan maksimal generasi, langkah selanjutnya itu kita menentukan koordinat masing-masing titik. Di sini terdapat 10 titik berdasarkan soal. X sama dengan NP, ini adalah NumPy, array ke 0, X0, Y0, terus X10, Y0, 80 dan 0, 80 dan 10, begitulah seterusnya. Selanjutnya kita akan menghitung jarak antar titik yang kemudian disimpan dalam metrik untuk menghitung fitness. Di sini terdapat library NP yang di dalamnya disimpan nilai banyak kota dengan tipe data integer. Terus dilakukan perulangan jarak kota dan perulangan lagi. Rank itu seperti jarak kota. Selanjutnya menghasilkan atau berkeluarkan output berbentuk array seperti berikut. Setelah kita menghitung jarak antar titik, selanjutnya kita akan membuat populasi atau kromosom dengan indeks generasi secara acak. Di sini terdapat library NumPy lagi untuk membantu menghitung populasi atau kromosom yang di dalamnya terdapat nilai banyak kromosom dan banyak kota.
dengan tipe data integer. Dilakukan perulangan lagi, yang mana pop array ke i menghasilkan library NumPy permutasi random dari kota. Oke, mengembalikan nilai pop. Selanjutnya menampilkan jarak dengan titik awal 0 dari hasil generasi. Kemudian diolah untuk menentukan jarak terpendek. Oke, di sini terdapat library NumPy lagi untuk membantu menghitung jarak dari titik awal 0. Terus lakukan perulangan. Oke. Terus terdapat PLT, yaitu matplotlib yang digunakan sebagai penampilan grafik agar menampilkan sebuah grafik. Selanjutnya mencari jarak terkecil untuk mengetahui nilai-nilai masih fitness. Di sini terdapat rumus lagi, library NumPy untuk membantu menghitung jarak. Dilakukan perulangan dengan rank ke n. Terus terdapat perulangan lagi yang mengembalikan nilai pop, menghasilkan nilai seperti ini. Terus dari hasil mutasi nilai fitness yang telah dihitung ulang, maka dihitung kembali untuk mengkombinasi hasil fitness awal dengan fitness hasil mutasi atau pop-m. Maka didapatkanlah nilai pop-al dan mengembalikan nilai pop-al. Setelah nilai pop-al didapatkan, maka langkah selanjutnya itu mengurutkan hasil kombinasi nilai fitness dari yang terkecil. Di sini terdapat rumus sort yang artinya mengurutkan atau mensortir nilai dari pop-all. Oke, selanjutnya kita akan mengeliminasi untuk mencari 10 rute terbaik. Terdapat rumus eliminasi agar terdapat 10 rute terbaik. Terus di sini terdapat plot solusi. Ini digunakan sepertinya sebagai rumus untuk menampilkan solusi terbaik. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil mutasi yang telah dirumuskan di atas tadi. Seperti inilah bentuknya. Terus kita menghitung ulang fitness hasil dari mutasi yang dirumus di atas lagi. Terus mengkombinasikan nilai populasi. Terus ini mensorting dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kenapa ini telah terdapat sebagai output? Karena kita telah menentukan tadi di atas. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan solusi terbaik dari banyak solusi yang ada. Jadi terdapat rumus, terdapat perulangan. Oke. Di sini terdapat plot solusi pop. Nah, inilah hasil dari solusi terbaik. Solusi pada populasi awal. Inilah solusi terbaik pada populasi akhir. Dapatlah sebuah grafik yang menentukan nilai rute terbaik agar waktu yang dibutuhkan dapat secara singkat sesuai dengan titik-titik koordinat. Oke, begitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ari Pangestu, NIM saya 1801056. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan contoh nomor 2 pada genetik algoritma. Di sini kita dapat melihat apa saja yang diperlukan. Yang pertama adalah NumPy, yang kedua Pandas, yang ketiga adalah matplotlib. Yang selanjutnya di sini setelah poinnya sudah saya siapkan. Yang pertama, poin pertama adalah 40-10, yang kedua 50-20, yang ketiga 60-30, yang keempat 0-40,
yang kelima 150, yang keenam 40-40, yang ketujuh 40-10, yang kedelapan 60-30, yang ke-9 20-50, yang ke-10 50-20, yang ke-11 40-40, yang ke-12 20-50, yang ke-13 70-30, yang ke-14 50-50, dan yang terakhir 15 90-40. Nah, di sini sudah terlihat poin-poin yang kita gunakan. Misalnya 40-10. Di sini 10, di sini 40. Di mana titik X dan titik Y akan bersatu. Yang ini titik, yang di sini pada garis X dan di sini garis Y. Dan seperti inilah titik-titik yang telah kita gunakan pada poin-poin yang telah kita tentukan tadi. Selanjutnya, di sini adalah number of point. Yang kita gunakan tadi adalah 15 buah. Yang selanjutnya adalah number of individu populasi yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan 25 yang ditandai dengan n kecil, dan maksimum generation yaitu 225 yang didapat dari 15 pangkat 2, yaitu poin dari M pangkat 2, dan kita tandai dengan huruf N. Selanjutnya, di sini telah terjadi poin-poin yang akan ditentukan. Bisa kita lihat di sini dari 014 sampai ke 58, selanjutnya 14 sampai ke 44, 28 sampai 31, dan seterusnya. Selanjutnya di sini kita membuat populasi, di mana di sini individu dan titik poin. Selanjutnya kita lanjut ke bawah. Di sini adalah rumus untuk memilih random selection. Yang di sini rumus crossover, dan di sini juga ada rumus mutation. Kemudian selesai di mutation, kita menggabungkan populasi. Yang rumusnya ada di sini. Selanjutnya ada tahap eliminasi. Selesai tahap eliminasi, kita masuk ke plot solution. Selanjutnya kita menentukan poin yang terbaik dari posisi awal, solusi pada populasi awal. Di mana di sini gambarnya kita menentukan titik perputaran yang pas. Kita akan berhenti atau mendapatkan solusi yang terbaik dari saat nilai fitness yang di sini sama di bawah. Kita teruskan ke bawah. Di sini ada perubahan tadi 364, dan di sini masih 312, dan kita masih ke bawah, dan jika terus nilainya berubah berarti itu belum selesai perhitungan yang terbaiknya. Masih ke bawah lagi. Sini sudah sampai nilai fitnessnya 291. Masih 261. Masih. Di sini masih terdapat perubahan, nilai fitnessnya 283. Berarti masih belum sempurna. 283 masih yang terakhir. Di sini 275 nilai fitnessnya, berarti masih belum pas di percobaan ke-51. Kita masih terus mencari nilainya ke bawah. Nah, di sini ya sudah berubah menjadi nilai fitness 273. Kita terus cek lagi ke bawah, masih nilainya berubah-berubah. Atau kita bisa dengan cepat melihat yang paling bawah untuk menentukan nilai terbaiknya.
246. Ini sudah di percobaan ke 109. 246 masih belum berubah. Sepertinya nilai yang sampai yang ke bawah itu nilai akhir fitnessnya adalah 246. Maka kita cari sebelum nilai pertama yang mencapai nilai fitness 246. 246. Kita ke bawah lagi. Ini nilai fitnessnya 248. Nah, di sini nilai fitness 246 pertama yaitu pada percobaan ke 94. Jadi dapat kita simpulkan pada solusi terbaik pada populasi generasi yang ke-94 dengan nilai fitness 246. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.